Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 435, teriakan kakak ipar kedua. Oh, sial. Lauren langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika mendengar Chelsea ingin bertemu Jordan. Lauren berkata, ini aku tidak bisa menjanjikan itu padamu. Sebaiknya aku menunggu sampai dia selesai di kamar mandi sehingga dia bisa. Baiklah, maaf mengganggu Anda, Nyonya Stelle. Jangan sebutkan itu. Tak lama kemudian, Jordan keluar dari kamar mandi dengan handuk di pinggangnya. Tak dapat dipungkiri bahwa lelaki itu memiliki tubuh yang membuat banyak wanita ngiler, dan meskipun Lauren adalah istrinya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik perutnya. Mereka baru saja menikah dan ia merasa tak akan pernah bosan dengannya. Lauren tersadar dari lamunannya dan berkata, Maggie baru saja menelepon untuk mengatakan bahwa bosnya, Chelsea Adams, ingin mengundangmu makan siang besok siang. Kurasa Nona Adams seharusnya sudah tahu bahwa kau mengatakan bahwa dia bawahanmu. Kudengar dia sangat pemarah dan dikenal sebagai CEO yang mendominasi di industri hiburan. Kurasa sebaiknya kau tidak usah melakukannya. Jordan mengambil handuk dan menyeka rambutnya. Ia berkata sambil tersenyum, kenapa? Chelsea Adams adalah petinggi terkenal di industri hiburan. Sebelum menjadi bos, ia bekerja sebagai manajer selebriti dan produser program TV. Realitas itu, Idol Creation Camp, yang kini diikuti Jenny, didirikan olehnya tahun lalu. Selama aku menaklukkan wanita ini, aku akan terkenal di kalangan bisnis negara ini. Jordan memutuskan bahwa ia harus bertemu Chelsea demi urusan bisnisnya. Lauren memikirkannya. Dia pikir Chelsea mungkin meminta bertemu Jordan untuk menguji apakah dia mengatakan kebenaran setelah mendengar bahwa Jordan mengenal Direktur Smith. Jordan memang mengenal Direktur Smith dan dia tidak membanggakan hal itu sama sekali. Lauren bertanya, haruskah kamu meminta Direktur Smith untuk ikut? Jika mereka mengundang Direktur Smith, tidak ada yang bisa dilakukan Chelsea pada Jordan bahkan jika dia menyinggung perasaannya. Hari ini, Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, sutradara Smith adalah sutradara dan artis hebat. Aku tidak bisa begitu saja mengundangnya makan malam. Itu akan sangat tidak sopan padanya. Lagi pula, sutradara Smith sedang syuting di luar negeri sekarang. Dia tidak akan bisa datang. Jangan khawatir, aku punya cara untuk mengurus makan siang besok. Oke. Setelah selesai mandi, Jordan kembali ke kamarnya untuk mengenakan pakaiannya sebelum berkata kepada Lauren, sayang, aku ada urusan dan harus pergi ke ruang belajar sebentar. Tidurlah. Oh, Lauren jelas sedikit kecewa. Sejak kesalahpahaman terakhir antara Lauren dan Dr. Gale, pasangan itu telah tinggal di kamar terpisah selama berhari-hari. Sekarang setelah mereka akhirnya berbaikan, Jordan harus bekerja lagi. Ketika Jordan melihat ekspresi Lauren, dia tertawa menggoda dan berkata, apakah kamu merindukanku karena kita tidak tidur di ranjang yang sama selama berhari-hari? Bagaimana kalau aku menemanimu sebentar? Sambil sedikit tersipu, Lauren segera menyangkalnya. Pes tidak, kau lanjutkan saja pekerjaanmu. Setelah mengatakan itu, Lauren pun pergi tidur dan tertidur. Ia lalu membalikkan tubuhnya ke samping dan membelakangi Jordan. Jordan tidak langsung pergi, melainkan berjalan menuju tempat tidur. Mendengar Jordan perlahan mendekat, Lauren buru-buru berbalik dan bertanya dengan gembira, apakah kamu tidak akan pergi ke ruang belajar lagi? Yang mengejutkannya, Jordan memegang sebuah bantal. Dia datang untuk mengambil bantal itu. Jordan melihat ekspresi senang dan terkejut di wajah Lauren dan tak kuasa menahan tawa dan berpikir, sepertinya wanita tercantik di DC tak sanggup berpisah dariku. Lauren dengan panik menutupi wajahnya dengan selimut, tidak berani menatap Jordan sama sekali. Sungguh menyebalkan baginya memiliki suami yang bisa membaca pikiran dan melihat semua pikirannya. Jordan memasuki ruang kerja dan mematikan komputer desktop Apple iMac senilai $50.000 miliknya. Bukan karena keluarga Howard kaya, ia harus memilih komputer yang mahal. Melainkan karena Jordan terkadang membuat musik dan Lauren melakukan editing, yang keduanya membutuhkan komputer berperforma tinggi. Oleh karena itu, mereka memilih komputer dengan spesifikasi performa tertinggi dan konfigurasi terbaik. Setelah menyalakan komputer, Jordan mulai mencari informasi tentang Chelsea di internet. Informasi tentang bos selebriti di industri hiburan adalah yang paling mudah dikumpulkan dan ditemukan. Begitu dia mengetik nama Chelsea, ada ribuan berita dan banyak gosip juga. Setelah sekian lama mencari tahu, Jordan akhirnya mengetahui bahwa ayah Chelsea bernama Keith Adams. Tepatnya, Keith adalah ayah angkat Chelsea yang membesarkannya sejak Chelsea masih yatim piatu. Keith adalah sosok yang sangat menonjol di industri hiburan dalam negeri, dengan jaringan koneksi yang luas. Ia juga telah menjalankan perusahaan hiburan selama bertahun-tahun. Dreams Entertainment dulunya milik Keith. 2 tahun lalu, Keith mencapai usia 60 tahun dan siap pensiun, jadi ia menyerahkan jabatan presiden perusahaan kepada putri angkatnya, Chelsea. Keith sangat kaya tetapi juga sangat suka berganti-ganti pasangan.
Selain Chelsea, putri angkatnya, ia juga memiliki 4 putri lainnya. Banyak gosip dan rumor beredar di internet bahwa Kate membesarkan Chelsea karena peramal mengatakan bahwa gadis ini dapat memberinya keberuntungan. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Kate telah tidur dengannya dalam keadaan mabuk sejak lama. Jordan tidak tertarik untuk mencari tahu kebenaran masalah ini. Yang ia tahu hanya satu hal, yaitu semua yang dimiliki Chelsea saat ini diberikan kepadanya oleh ayah angkatnya. Oleh karena itu, Chelsea sangat patuh kepadanya. Dengan kata lain, Jordan hanya perlu mengurus Kate, baru kemudian ia bisa mengurus Chelsea. Kate adalah orang yang cukup berpengaruh di industri hiburan, dan dia sangat pandai bersosialisasi. Saya rasa dia seharusnya pernah mendengar tentang Steles. Jordan yakin bahwa ia dapat menaklukkan Kate tanpa mengeluarkan uang sepeser pun dan hanya dengan menggunakan nama Steles. Namun, masalahnya sekarang adalah bagaimana menghubunginya. Kate juga berasal dari DC dan memiliki rumah di sana. Jordan tiba-tiba teringat seseorang, dan itu adalah kekasih Jamie, Nona Monroe, wanita cantik dan dewasa yang merupakan manajer toko Fowl's Watch. Keduanya sempat mengobrol baik-baik saat terakhir kali bertemu, dan Jordan masih punya kesan baik tentangnya. Namun, sekarang setelah mengetahui niat Jamie untuk membunuhnya, dia agak jijik dengan orang-orang yang berinteraksi dengan Jamie. Mungkin aku bisa mendapat informasi tentang keberadaan Jamie darinya. Sambil memikirkannya, Jordan menelepon Nona Monroe. Halo. Hei, kamu sibuk? Sekarang sudah larut malam. Apa yang bisa kulakukan di jam segini? Lagi pula, kakakmu tidak ada di rumah. Apakah Jamie tidak meneleponmu? Tidak, si brengsek tak berperasaan itu pergi setelah dia muak padaku. Aku pasti tidak akan mengampuni dia saat kita bertemu lagi. Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal Kate Adams? Kate Adams, bos perusahaan hiburan yang terkenal mesum. Tentu saja aku kenal dia. Orang tua itu bahkan mencoba mendekatiku, tetapi aku menolaknya karena dia sudah terlalu tua. Ada apa? Jordan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena bos sebuah perusahaan hiburan begitu energik. Bukankah pria itu sudah berusia 60 tahun? Namun, dia masih saja mendekati seorang wanita berusia 30-an. Jordan berkata, karena dia sudah mencoba mendekatimu, maka kamu pasti punya informasi kontaknya, kan? Kirimkan saja padaku. Aku perlu menemuinya untuk sesuatu. Baiklah, tunggu sebentar. Baiklah, selesai. Terima kasih, kakak ipar. Tunggu, Jordan, apakah kamu mau datang dan minum bersamaku? Tidak, aku sudah pulang. Kita lakukan lain kali saja. Ngomong-ngomong, biar aku bertanya satu hal kepadamu. Apa kamu punya tato nama Jamie di tubuhmu? Gendang telinga Jordan tiba-tiba mendapat pukulan berat. Dia menjerit histeris di ujung telepon. Si brengsek Jamie itu menunjukkan foto-foto itu padamu. Hapus saja. Segera.